Setelah bibit tumbuh, lalu dipindahkan ke media petak sawah yang lain. Itu perawatannya sampai panen berapa hari Bu? Nah, jadi begitu lahannya sudah siap, itu yang pertama diperhatikan untuk lahan penanaman bibit gonde itu kerataan tanah ya, kedataran tanahnya. Jadi sifat dari sayur gonde itu istilah Balinya gimana ya? Kenyih dia, rentan sekali dengan sakit, rentan sekali dengan mati, rentan sekali dengan hama. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan untuk nandur ya istilahnya, nanam bibit gondenya itu adalah lokasi lahannya harus datar dulu, dengan tujuan nanti pas kita memberikan air semuanya kena, bibitnya semua kena. Jangan kalau kelebihan air salah, kekurangan air salah. Lebih parah. Iya, lebih parah malah gitu kan. Di situ makan waktu biasanya dari penanaman sampai siap panen itu, kalau cuaca bagus, kemudian perawatannya kita mulai dari kasih rabuk, kasih pupuk ya kan, baik itu pupuknya pupuk jadi ya pupuk kimia lah istilahnya, atau kita pakai POC ya, pupuk organik cair ya seperti yang saya buat. Itu bagus. Kemudian cuaca tadi udah ya, matahari seperti itu ya kan. Kemudian air bagus, biasanya 17 hari sudah bisa dipanen. 17 hari bisa dipanen. Sudah bisa panen. Ya. Nah, kalau hujan? Itu tantangannya lagi. Berapa hari itu? Tantangannya jadi petani gonde kalau hujan ya kan, telat dikit aja gondenya mati. Ya, walaupun siap panen. Kalau nggak mati, biasanya di musim hujan itu diserang hama. Hamanya sama ulat-ulat hijau. Ya, ulat hijau. Itu nyerangnya ke daun. Yang bikin bolong-bolong daun. Ya. Ini kayak gimana jadinya ya? Dilema ya. Kita sebagai petani gonde itu begitu diserang hama ulat hijaunya itu kita semprot salah. Karena penyemprotan kan otomatis kimia ya kan. Itu kalau kita konsumsi kan nggak bagus untuk kesehatan. Ya. Karena beli bertani secara organik. Ya. Kalau kita nggak semprot juga salah, diserang ulat, ya kan? Nah, inilah yang namanya kita perlu namanya ekstra tenaga. Jadi begitu musim hujan, hama ulat itu naik, ya kita turun, cari ulatnya. Ambil. Biasanya kelihatan di mana ulatnya yang banyak, yang ngumpul. Kita bisa lihat dari jumlah daun yang paling banyak robek. Pasti di sana ulatnya ngumpul. Entah itu dia bertelur atau kayak keluarga gitu ngumpul. Udah ambil, buang. Satu pohon diambil apa? Satu pohon ambil, buang. Ya. Itu cara paling efektif untuk menjaga tetap organik. Karena jaraknya kalau kita nanam gonde itu nggak seperti jaraknya kita nanam padi, nanam sayur kangkung, nggak. Biasanya seruas jari kayak gini. Sekitar sini 10 cm ya? Sini satu, udah. Kita lurus aja. Kalau terlalu mepet, nggak bakal hidup dia. Kalau terlalu mepet, kalau terlalu jauh juga nanti makan rabuk, kebuang-buang rabuknya. Iya. Itu dengan kondisi hujan ya. 21 hari. Kondisi tidak hujan dan cuaca bagus, hal-hal lain mendukung 17 hari. 17 hari ya. Nah, beli kan organik nih pertaniannya. Beli buat sendiri ya pupuknya? Untuk pupuknya buat sendiri. Ya, modalnya 100.000. Modalnya 100.000 ya. Itu bisa dipakai dengan selama 1 bulan di luas areal beli ini 10 hari. Enggak, maksudnya jadi yang 100.000 itu kita beli bahan untuk pembuatan rabuknya ya kan, ada 2. Nggak bisa bilang merek ya, takutnya nanti. Ya kan, ada 2 bahannya. Kalau bisa yang bahan satu bisa saya sebutkan, yaitu ampas tebu. Kalau orang-orang biasanya bilang molase ya, itu cari molase. Ada sedikit garam, air, sama kotoran ternak. Jadi kotoran ternak itu yang bagus dipakai itulah kotoran ternak ayam. Ya. Itu prosesnya kurang lebih 1 bulan juga untuk fermentasi. Untuk fermentasi. Jadi modalnya cuma 100.000. Bisa selama 1 bulan. 100.000 itu bisa kita buat fermentasi sebanyak 50 liter 1 bulan untuk lahan 10 hari. Beli nanam gonde ini di luas berapa beli? Kurang lebih 15 hari lah. Ya. Jadi
kebutuhan pupuk buatan sendiri organik itu hanya untuk 10 hari ya. Iya. Selama 1 bulan 100.000. 100.000 Jadi ya. murah ya beli ya. Terjangkau lah. Terjangkau lah. Ya. Nah selain tadi ulat hijau, hama lain yang selama 1 tahun ini yang beli hadapi? Hama lain nggak ada. Nggak ada ya. Kalau kayak kakul atau keong itu nggak terlalu, dia cuman telurnya kalau pas kita lihat nempel di batang sayur gondenya ya kita ambil. Telur kakul. Ya, yang merah itu ya. Itu yang merah itu kita ambil karena pasti mengganggu nantinya. Kalau yang lain nggak ada sih. Cuman ya itu balik lagi ya, harus apa? Ulet ya harus telaten. Punya waktu harus dan telaten. Karena gonde tuh nggak bisa, apalagi begitu nanam langsung diborin air kayak gitu kan, pasti mati deh. Pasti mati, nggak mungkin nggak. Dan ini musim-musimnya ini musim gagal ini ya, karena lagi turun hujan, panas lagi, hujan lagi. Satu lagi yang namanya, kalau istilah Balinya itu kita di sini itu namanya damu lengis. Kalau sudah kena yang namanya damu lengis, biasanya petani gonde yang kebanyakan di sini ya udah kena damu lengis, udah tidur dah gagal dari rumah. Tapi upaya yang beli lakukan kalau penyemprotan barangkali beli lakukan kalau terkena damu lengis itu. Kalau damu lengis ya biasanya yang saya lakukan kalau orang-orang tua bilang, wah gonde, kan saya nanya nih, mati nih gondenya nih, padahal airnya udah cukup, udah kita rabuk, udah kita pupuk ya kan, tanahnya bagus kayak gitu kan, kok mati nih gitu, kena damu lengis. Nah kalau saya jalan keluarnya ya udah pagi, kalau damu lengis ini usahakan pagi masih ada embun-embunnya di daunnya, semprot, jadi biar jatuh. Embunnya masih ada di daun, ya semprot pakai air biasa untuk menjatuhkan embun itu, damu itu. Kalau itu dibiarkan mati. Dia. Cuman ya yang namanya alam kita nggak bisa lawan sih, ya kan. Tapi bisalah, dengan cara ini. Kalau cuma di backup, oke lah. Ya, damunya kita semprot dengan air putih. Gitu. Jadi penanaman gonde itu ya supaya nggak terlalu set gini ya mikirnya. Nanti malah berantem sama orang tua di rumah, Pak, ini ada nih kayak gini nih, nanam gonde nih gini, enak nih hasilnya gitu. Dari satu lahan ya, satu petak lahan yang kita tanamin gonde, itu faktor matinya 70%. Faktor mati. Katakanlah gagalnya itu 70%. 30%-nya berhasil. 30%-nya berhasil. Beli, saya sih nggak begitu tahu persis ya, pernah melihat lah di desa lain. Mereka itu saya lihat tabur, dibiarin, kalau beli kan seruas jari itu, saya lihat mepet, dan dipanen itu mungkin sebulan 2 bulan dalam jumlah yang banyak. Nah kalau saya lihat beli kan, karena kita satu kampung jadi saya tahu beli itu panen bisa setiap hari. Nah beda orang beda gaya, dan menurut saya beli ya, panen tiap hari itu kece, keren. Gimana idenya itu beli? Jadi gini ya, petani gonde itu kan beda-beda ya, beda tempat, beda gaya, beda orang pasti beda gaya. Ada yang langsung cuman tabur serbuknya, dibiarin tumbuh gitu aja. Ada yang cuman embongnya aja dicari-cari, ada gitu kan. Ada yang punya bibitnya diambil tapi dikumpulin satu tempat, ada gitu, kayak di Mangwitani ada. Kayak gini loh, anggaplah ini bibitnya kayak gini kan, banyak bibit di lahan bibit ini, diambil dari bawah, cuma dipindahin aja. Nah, udah kayak gitu ada. Sedangkan saya beda. Jadi karena orang tua saya bilang kalau bagus ya kan, faktor-faktor tadi, cuaca lah, air lah, perabuannya, pemupukannya bagus kayak gitu, biasanya 17 hari panen kan gitu. Ya kan. Yang saya pikirkan di sini kuota pasar, sanggup nggak akan nerima sekian banyak sayur dalam satu hari itu, atau nggak hitungannya 1 jam 2 jam, ya kan. Jadi dari kampung nih, dibawa dari desa gitu kan, carry-carryan, pick-up-pick-upan tuh 4 pick-up, plak nih sayur gonde nih. Kalau habis syukur, kalau nggak habis kita yang rugi, ya kan. Itu yang jadi acuan saya. Ayo
bikin satu petak aja gitu kan. Jadi 17 hari panen, 17 hari panen. Itu pun jadi rotasi keuangannya lebih enak. Iya, kayak 10-nya lebih enak. Tapi beli tiap hari kan bisa panen kan? Hampir tiap hari ya? Untuk panennya ya, saya makan waktu 2-3 hari lah. 2-3 hari. Kalau faktornya itu bagus ya. Iya, kita bicara faktor yang bagus. Kalau kayak sekarang kan cuacanya nggak tentu ya, bisa hujan, bisa panas gitu kan. Seminggu bisa baru dapat. Karena bibitnya kurang. Iya, ini kan jualnya tidak per kiloan ya beli ya, per ikat ya. Per ikat. Berapa ikat beli satu petak itu menghasilkan? Kalau satu are ya, anggap ya. Satu are ya. Satu are itu 10 kali 10 meter. Per sekali panen bisa dapat 220 sampai 250 ribu. 220 ribu. Ya. Satu are. Itu panennya paling 1 jam ya beli ya. Gak makan waktu banyak lah. Gak makan waktu banyak ya. Kalau kerjaan berdua cepet lah. Iya. Jadi penghasilannya 220 ribu per jam, bukan per hari ya. Ya, cuman panennya 2-3 hari. Iya. Per satu are itu hitungannya kalau bagus dia siap panen itu 17 hari. Ya. Jadi 17 hari ini satu are menghasilkan, oke lah kita average saja ya 200 ribu lah katakan. 17 hari satu are 200 ribu udah gitu. Kalau padi belum tentu. Padi belum tentu. 3 bulan kan. 3 bulan. Dan hasilnya juga tidak begitu banyak. Iya. Ya. Demikian sahabat Kuko TV, obrolan saya dengan beli Komang Lolik yang sangat menginspirasi. Semoga juga para sahabat yang mendengarkan obrolan kami juga terinspirasi, dan pesan beli Lolik, jangan gengsi. Coba berusaha, niscaya akan ada hasil minimal untuk kesejahteraan keluarga. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Kuko TV.